Kali ini admin akan membahas tentang kisah nyata, keluarga psikopat yang memiliki sebuah penginapan yang dibuat untuk menjebak dan membunuh tamu yang datang ke penginapannya. Mereka dikenal sebagai The Bloody Benders. Tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Pada abad ke-19, pemerintah Amerika memberikan pengumuman kepada siapapun yang mau tinggal dan menetap di Labette County, Kansas, akan mendapatkan tanah dan kebun secara gratis. Karena pada masa itu pemerintah Amerika memiliki banyak sekali lahan kosong yang tidak bertuan. Oleh sebab itu pemerintah memberikan tawaran tersebut. Satu keluarga yang menerima tawaran ini adalah keluarga Bender. Setelah menerima tawaran tanah gratis dari pemerintah, pada tahun 1871 sang ayah John Bender kemudian merenovasi rumah tersebut menjadi sebuah penginapan. Bukannya tempat peristirahatan para pengunjung yang melepas lelah, melainkan tempat peristirahatan terakhir mereka. Wow, seram sekali ini penginapan, niatnya mau istirahat malah jadi pemakaman. Kehidupan keluarga Bender sebelum pindah ke Osage Trail memang sudah menunjukkan keanehan karena dipercaya mereka memiliki kepercayaan spiritualis yang tidak lazim. Spiritualisme tersebut mengajarkan bahwa roh orang mati akan terus hidup setelah kematian. Hal tersebut membuat para spiritualis tersebut sering mempraktekkan untuk memanggil arwah-arwah atau hantu-hantu. Putri John, Kate Bender adalah seorang paranormal yang dapat menyembuhkan orang sakit dan juga bisa berbicara dengan roh orang yang sudah meninggal. Bahkan dalam komunitas spiritualnya, penyampaian tentang arti kebebasan bercinta dianggap sangat aneh. Sementara itu, banyak orang berpikir bahwa John memiliki gangguan jiwa, karena cenderung tertawa sendiri tanpa sebab. Di tempat tinggalnya Kate merupakan anggota keluarga yang paling berbaur dengan masyarakat, hal itulah yang membuatnya menjadi pemimpin dalam merencanakan pembunuhan sadis tersebut. Untuk menjerat korban-korbannya antara kamar yang disewakan dengan area utama rumah, biasanya akan dipisahkan oleh tirai kain. Ketika seorang tamu datang, mereka akan dipersilahkan duduk untuk membelakangi tirai tersebut. Lalu Kate kemudian akan mengalihkan perhatian korban dengan mengajaknya bicara dan menyuguhkan sesuatu. Sementara salah satu keluarga Kate akan berdiri di sisi lain tirai itu sambil memegang palu. Dengan kepala korban yang tampak membelakangi tirai, salah satu anggota keluarga Bender akan menghancurkan tengkorak mereka dengan palu. Mayat itu kemudian akan dijatuhkan melalui pintu jebakan ke ruang bawah tanah. Begitu mayatnya berada di ruang bawah tanah, pelaku akan menanggalkan semua pakaian dan barang berharga milik korban, sebelum menguburnya di kuburan massal. Sudah tidak diragukan lagi bahwa motif pelaku adalah uang dan barang berharga milik korban. Namun faktanya bahwa sebagian besar korban-korban tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu atau miskin, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga Bender ini nampaknya memang sangat menikmati pembunuhan keji tersebut. Masyarakat sekitar mulai curiga ketika orang-orang yang mengunjungi penginapan tersebut tiba-tiba menghilang secara misterius. Dr. William York yang pada saat itu ingin mencari keluarga temannya yang hilang di daerah itu, ia pun menanyakan ke penginapan tersebut. Sayangnya itulah terakhir kali Dr. William York terlihat dalam keadaan hidup. Setelah Dr. York hilang, saudaranya seorang kolonel di militer, datang ke penginapan Bender menanyakan tentang saudaranya. Keluarga Bender menjelaskan kepada Kolonel York bahwa saudaranya mungkin telah dibunuh oleh penduduk asli Amerika di daerah tersebut. Pada keesokan harinya ketika Kolonel York kembali ke penginapan tersebut, penginapan itu dalam kondisi sepi tidak berpenghuni, sepertinya para pelaku sudah melarikan diri. Tanpa berpikir lama kemudian ia pun langsung mencoba menggeledah penginapan tersebut, untuk mencari bukti jikalau ada sesuatu yang mencurigakan. Saat itulah ia menemukan pintu jebakan ke ruang bawah tanah, yang dipenuhi dengan noda darah. Lalu ia memanggil bantuan untuk menyelidiki lebih dalam tentang penginapan tersebut. Setelah petugas datang dan melakukan penyelidikan, petugas pun menemukan 11 mayat, yang semuanya adalah korban dari keluarga Bender. Kolonel York yang marah, langsung memerintahkan untuk melakukan pengejaran dan penangkapan besar-besaran terhadap keluarga Bender. Bahkan, berita tersebut sampai ke negara bagian Kansas. Pemerintah setempat langsung mengeluarkan pengumuman perburuan beserta imbalan bagi siapa saja yang mampu menangkap keluarga Bender. Dalam pencarian tersebut ditemukan sebuah gerobak milik keluarga Bender yang berada beberapa mil jauhnya dari rumah mereka. Terlepas dari banyaknya penangkapan selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah bisa menemukan keberadaan mereka. Beberapa orang berpikir bahwa mereka mungkin telah dibunuh oleh warga yang kesal atas perbuatannya. Dan yang lain berpikir bahwa mereka telah berhasil pergi meninggalkan negara itu.
Semenjak saat itu, keluarga Bender menjadi legenda sebagai keluarga pembunuh berantai pertama di Amerika. Dan kisah mereka tetap menjadi bagian mengerikan dari cerita rakyat Kansas hingga hari ini. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video lainnya.